Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, para penggemar Olimpiade Matematika. Pada video ini kita akan belajar tentang kongruensi atau sama dan sebangun. Nah, yang pertama adalah kongruensi pada segitiga. Dua segitiga dikatakan sama dan sebangun dengan simbol seperti ini atau notasi seperti ini atau kongruen ya. Jadi sama dan sebangun itu disebut juga kongruen. Bila segitiga yang satu dapat menutupi segitiga yang lain dengan tepat atau sebaliknya. Nah, untuk melihat dua segitiga kongruen cukup diselidiki salah satu dari syarat berikut. Kedua segitiga mempunyai tiga pasang sisi yang sama panjang atau SSS. Yang kedua, kedua segitiga mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar atau sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, kedua segitiga mempunyai dua sudut sama besar dan sisi yang diapitnya sama panjang atau sudut, sisi, sudut. Kemudian garis-garis istimewa dalam segitiga. Ada tiga garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dari salah satu titik sudut segitiga terhadap sisi di depannya. Titik perpotongan di antara ketiga garis ini disebut ortosenter. Nah, ada tiga garis tinggi dalam sebuah segitiga karena titik sudutnya kan ada tiga. Jadi kita bisa menarik dari ketiga titik sudut segitiga tersebut. Nah, kemudian kalau kita tarik secara keseluruhan, kemudian kita mendapatkan perpotongan antara ketiga garis tinggi itu akan disebut sebagai ortosenter. Nah, perhatikan segitiga ini. Ini pada segitiga ini garis tingginya ini adalah garis tinggi dan kita sebut sebagai garis tinggi dalam. Perhatikan bahwa di sini dia tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Nah, kalau segitiganya seperti ini berarti ini adalah garis tinggi luar karena garisnya itu tegak lurus dengan sisi di depannya tetapi ada di luar dari segitiga. Kemudian garis istimewa yang kedua adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang terhubung dari titik sudut suatu segitiga ke titik tengah di depannya. Titik perpotongan antara ketiga garis berat tersebut disebut sentroid. Jadi di sini ini adalah garis berat. Nah, ini adalah garis berat karena ini sampai sini sama dengan ini sampai sini. Nah, di sini berarti dia ke titik tengah sisi segitiga. Jadi titik ini adalah titik tengah segitiga. Kemudian berikutnya adalah garis bagi atau angle bisector. Garis bagi adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Titik perpotongan antara ketiga garis bagi segitiga disebut circumcenter. Nah, kita lihat di sini membagi sudut ini, titik sudut ini menjadi sudut yang sama besar. Kita simbolkan seperti ini. Jadi sudut ini sama dengan sudut yang ini. Maka garis ini itu disebut sebagai garis bagi. Nah, sebagai catatan pada segitiga sama kaki, ketiga garis tersebut berimpit. Jadi, garis tinggi, garis berat, garis bagi itu akan berimpit pada segitiga sama kaki. Teorema. Pada segitiga sama kaki, kedua sudut alasnya sama besar. Nah, seperti ini. Diketahui sudut ABC sama kaki, berarti CA sama dengan CB.
karena segitiganya sama kaki. Kita akan membuktikan kedua sudut alasnya sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Bukti, kita tarik garis bagi CD, jadi CD ini kita tarik menjadi garis bagi sehingga di sini sudutnya sama besar, atau sudutnya ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Dan kita lihat segitiga ACD. A, C, D, dan segitiga B, C, D. AC sama dengan BC. Ini diketahui karena segitiga ABC adalah sama kaki. Sudut C1 sama dengan sudut C2. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Karena CD adalah garis bagi. Jadi garis bagi tadi adalah membagi sudut menjadi dua bagian atau dua sudut yang sama besar. CD sama dengan CD. Nah, berimpit. CD yang pertama sebagai milik atau sebagai sisi dari segitiga ACD. CD yang kedua sebagai salah satu sisi dari segitiga BCD. Nah, sehingga dari ketiga alasan ini, maka kita dapat mengatakan bahwa segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga BCD. Jadi sisi, sudut, sisi. Akibatnya karena sudut segitiganya itu kongruen, maka berakibat bahwa sudut A akan sama dengan sudut B. Nah, sehingga di sini terbukti. Perhatikan semua unsur yang seletak akan sama, yaitu AD sama dengan BD. Sekali lagi ini karena dia segitiganya adalah kongruen. Kalau kongruen berarti setiap sisi yang bersesuaian itu akan sama. Sudut D1 sama dengan sudut D2. Nah, ini akan mengakibatkan bahwa CD adalah garis berat. Karena di sini AD sama dengan BD, maka CD adalah garis berat. Juga didapat sifat bahwa pada segitiga sama kaki, garis bagi itu menjadi garis berat. Nah, tadi di sini kita sebutkan CD adalah garis bagi, ternyata kita lihat CD juga merupakan garis berat. Sehingga garis bagi itu menjadi garis berat. Nah, ini karena AD sama dengan BD. Karena sudut D1 sama dengan sudut D2 dan jumlah sudut D1 ditambah sudut D2 itu 180. Di sini D1, D2 sampai sini. Nah, itu kan 180. Maka sudut D1 sama dengan sudut D2 sama dengan 90 karena di sini sama. Sehingga garis bagi itu juga merupakan garis tinggi karena sudut D1 sama dengan sudut D2 sama dengan 90 derajat. Jadi tadi garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan akan tegak lurus dengan sisi di depannya. Itu adalah garis tinggi, seperti itu. Nah, sekarang sebagai tugas, kalian buktikan teorema berikut. Dalam segitiga siku-siku, garis berat ke sisi miring sama dengan setengah panjang sisi miring. Sebagai petunjuk, buat dari titik B garis sejajar AC dan memotong perpanjangan AD di titik E. Jika diketahui segitiga ABC siku-siku di A dan AD garis berat ke sisi miring. Nah, silakan kalian buktikan teorema ini sebagai tugas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.